Salam pramuka. Halo anak-anakku semuanya dan adik-adikku semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajarnya ya, walaupun masih belajar lewat daring ya, karena kondisi COVID yang belum mereda ya. Di kesempatan hari ini Yanda akan mengulas sedikit tentang sejarah peristiwa kemerdekaan Indonesia ya. Dan kisah ini, cerita ini ya, sejarah ini diawali dari pada tanggal 9 Agustus 1945 ya. Dan pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 itu sebagai momen ya, deklarasi kemerdekaan Indonesia setelah ratusan tahun negara Indonesia dijajah oleh bangsa asing ya. Pada tanggal 9 Agustus 1945 pada saat Jepang menguasai Pulau Jawa, Jepang itu runtuh ya, karena negaranya dibom atom ya, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh tentara sekutu pimpinan Amerika Serikat ya, sehingga Jepang lumpuh ya. Dan dengan peristiwa tersebut akhirnya pemuda-pemuda Indonesia yang masuk dalam golongan muda ini adalah berencana untuk mensegerakan ya, menyatakan kemerdekaan Indonesia melalui Insinyur Soekarno ya. Namun pemerintahan Jepang sudah merencanakan akan membentuk yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI ya, dan didukung oleh kaum tua. Dan akhirnya kaum muda dan kaum tua akhirnya tidak sepakat karena perbedaan tersebut. Tapi kaum tua adalah sepakat dengan pemerintah Jepang karena mempertimbangkan tentara Jepang di Indonesia masih banyak dan takut terjadi kerusuhan ya. Namun pada tanggal 16 Agustus 1945 akhirnya Presiden Soekarno, Insinyur Soekarno ya tepatnya, dan Muhammad Hatta akhirnya diculik oleh kaum muda, dibawa ke daerah Ranges Dengklok ya, di daerah Karawang untuk membahas tentang persiapan kemerdekaan ya. Akhirnya setelah semua golongan sepakat ini ya, golongan tua dan golongan muda sepakat, akhirnya Insinyur Soekarno akhirnya memilih pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai, atau menetapkan ya, tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Insinyur Soekarno beserta Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menulis poin-poin ya, berunding atau berembuk, menulis poin-poin apa saja yang akan disampaikan dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan kenapa Insinyur Soekarno menetapkan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia? Karena tanggal 17 itu bertepatan dengan hari Jumat yang dipercaya sebagai hari baik, dan apalagi pada saat itu adalah sedang bulan suci Ramadan ya, atau sedang berpuasa bulan Ramadan. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945 setelah peristiwa di Ranges Dengklok itu, akhirnya rombongan Soekarno pada tanggal 16 Agustus akhirnya kembali ke Jakarta tepat pada pukul 11 malam ya, sudah sampai di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi, yaitu adalah perwira Jepang ya. Dan akhirnya Insinyur Soekarno bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo akhirnya membuat poin-poin proklamasi yang tertuang dalam teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Setelah jadi, akhirnya teks proklamasi yang tertulis tangan itu akhirnya diketik ulang oleh Bapak Sayuti Melik yang pada saat itu adalah sebagai juru ketik ya di kantor Insinyur Soekarno. Dan akhirnya setelah konsep jadi, pada tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya pukul 10 pagi bertempat di rumah Insinyur Soekarno
yaitu adalah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Dan sehari sebelumnya adalah Insinyur Soekarno sudah meminta bantuan istrinya, yaitu adalah Ibu Fatmawati, untuk menjahit bendera yang akan dikibarkan pada tanggal 17 Agustus ya. Jadi pas 17 Agustus bendera sudah siap dan teks sudah siap, dan akhirnya dibacakanlah atau dikumandangkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, ditandai dengan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih ya, atau bendera pusaka. Dan akhirnya Muhammad Hatta, setelah peristiwa pembacaan teks proklamasi, Muhammad Hatta akhirnya meminta kepada kantor berita Indonesia atau yang sekarang terkenal dengan RRI untuk mengkumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia ya. Dan akhirnya berita kemerdekaan Indonesia akhirnya tersebar luas sampai ke mancanegara. Dan itulah sekelumit sejarah kemerdekaan Indonesia ya, yang sampai sekarang kita nikmati bersama. Dan tugas kita adalah sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan belajar yang baik ya, dan menjaga kerukunan ya. Dan demikian dari Yanda, tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan, dan salam pramuka.